Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila jami'i masyayikhina wa asadidina wa muallimi syar'i wa muta'allimihim wa khususan ila hadratis al-ustad Musa Mustafa At-Tamani nafa'anallahu bihi wa bi'uluhim sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Melanjutkan season yang pertama pembukaan mukadimah kemarin tentang bismillah alhamdulillah ila akhirih sampai yang terakhir yaitu mengutip perkataan seorang waliullah Al-Imam Al-Junaid. Beliau berkata, hikayat atau cerita itu laksana bala tentara dari beberapa bala tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi digambarkan bahwa hikayat cerita itu laksana satu tentara dari beberapa tentaranya Allah yang dengan tentaranya Allah itu bisa menguatkan hatinya para santri. Mudah-mudahan dengan hikayat yang ada pada kitab Sanatir ini betul-betul apa yang digambarkan oleh Al-Junaid itu menguatkan pada hati kita, sehingga hati kita bertambah kuat iman, bertambah kuat takwa, bertambah kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutannya, wakila zata yaumin ru'iyas syaitanu inda babil masjidi. Dikatakan suatu hari setan terlihat berada di samping pintu masjid. Zata yaumin ing dalam suwiji dina ru'ya den tingali sapa asyaitonu setan. Jangan keliru sultan, nanti sultan. Yang terlihat itu adalah bukan sultan. Kalau sultan
calon anak yang jadi ulama itu. Di mana setan terlihat inda babil masjidi ono sandinge pintune masjid. Jadi setan itu juga sobo ning masjid. Kalau kamu nggak mau sobo ning masjid, nggak mau masuk masjid, berarti kalah dengan setan. Maka ditanya, aneh ini, setan itu tempatnya kan di bawah-bawah tempat yang angker-angker, kok ini masuk di dalam masjid? Fakila mongko den takokaken lahu maring syaiton, apa ya iblisu matasna'uhuna. Lafat ya iblisu matasna'uhuna. Hai iblis, matasna'uhunna, apa yang kalian kerjakan di sini? Jawab, hai iblis, apa yang kamu kerjakan di sini? Enggak ada yang jawab. Ya iblisu, he iblis, ma ing apa suwiji-wiji tasnau agawe sapa sira ing ma hunna ing dalem kene panggonan. Bahasa Indonesianya tadi bagaimana? Bahasa Indonesianya tadi bagaimana? Ya iblisu ma tasnau hunna. Yang keras. Hai iblis, apa yang kalian kerjakan di sini? Faqala mongko jawab sapa iblis, uridu an adkhulal masjida wa ufsida sholata hadzal musalli walakinni akhafu hadzal rajulan naimah. Iblis menjawab, saya kepingin masuk ke dalam masjid ini karena saya hendak merusak sholatnya orang yang sholat ini. Akan tetapi aku takut dengan orang yang lagi tidur. Yang ditakuti iblis bukan orang yang sholat, tapi yang ditakuti justru orang yang tidur. Uridu ngersakaken sapa ingsun an adkhula ing yen to manjing sapa ingsun. Manjing iki napa manjing? Masuk, mlebet. Al masjida ing masjid wa ufsida lan ngrusakaken sapa ingsun. Saya mau masjid dan akan merusak salat hadzal musolli ing salate ikilah wong kang salat. Mangkane aja ngrusakne salate tiyang sing salat. Itu pekerjaan iblis. Kancane salat kok diguyoni. Kancane salat kok diduleki wetenge. Niku kancane iblis. Hai teman-teman iblis. Nah. Alah dalem. Walakini tetapine ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun. Akan tetapi aku takut
Iblis iki lho cek wedi. Padahal dia seorang jagoan yang menyesatkan semua orang ke neraka. Iwo semono masih ada rasa takut. Siapa yang iblis takuti? Hadzar rajula ing ikilah wong lanang annaima kang turu. Nah, melihat iblis ketakutan itu heran. Kenapa kok sampai takut karo wong turu? Sementara karo wong salat mboten wedi, tidak takut. Fakila lahu, fakila mongko den takokaken lahu maring iblis apa lima lam takhaf minal musolli, lafat lam takhaf minal musolli ila akhirih. Oh, lima krono apa lam takhaf, ora wedi sapa sira iblis minal musolli sangka wong kang salat. Iblis nyang apa awakmu ora wedi karo wong sing salat? Kenapa engkau tidak takut dari orang yang salat? Wa huwa fil ibadati wal munajati ma'a rabbih. Orang yang salat itu dalam beribadah dan munajat bersama Tuhannya. Wa huwa utawi musolli iku fil ibadati ing dalem ibadah, wal munajati lan bebisik ma'a rabbi sarta pangerane musolli. Lima lam takhab minal musolli wa huwa fil ibadati wal munajati ma'a rabbih. Please, kenapa engkau tidak takut dari orang yang sholat? Padahal orang yang sholat itu dalam ibadah dan munajat beserta Tuhannya. Wa takhafu minan naimi. Engkau justru takut dari orang yang tidur. Wa huwa fil ghaflati. Padahal orang yang tidur itu dalam keadaan lalai. Wa takhafulan wedi sapa sira minan naimi saking wong kang turu. Wa huwa hale utawi naim iku fil ghaflati ing dalem tingkah lali. Berarti wong sing turu niki orang yang sembarangan atau tidak sembarangan? Kemudian yang sholat itu orang sembarangan atau tidak sembarangan? Loh, kok sembarangan kabeh iki? Saya baleni lagi. Yang tidur itu berarti orang hebat atau orang tidak hebat? Yang sholat orang hebat atau tidak hebat? Tidak. Kenapa yang sholat tidak hebat? Hah? Apa buktinya yang sholat itu tidak hebat? Buktine iblis mboten. Iblis tidak. Apa buktinya yang tidur itu hebat? Tidur saja iblis takut, apalagi kalau bangun. Nah, kenapa justru yang lalai tidur lebih ditakuti dan yang sholat munajat ibadah kepada Allah tidak ditakuti oleh iblis? Jawabnya iblis qala, jawab sapa asyaitonu setan. Setan karo iblis itu tunggal mawon. Wau disebut setan, terus disebut iblis. Nah, saniki disebut setan meneh. Jawab iblis, komentare iblis, al musolli jahilun wa ifsaduhu ashalu.
Al musolli utawi wong kang salat iku jahilun wong kang bodoh. Karena yang salat itu orang bodoh, wa ifsaduhu utawi oleh ngrusak musolli iku ashalu luweh gampang, luweh mudah. Kata iblis, tiang sing salat niku tiang bodoh, merusak salatnya orang bodoh niku luweh gampil, luweh mudah. Makane aja bodoh. Nek bodoh ora tau ngaji, salate mudah dirusak oleh iblis. Niku nek salat. Makanya jangan bodoh. Kalau kamu nanti berkeluarga suami istri kok bodoh, mudah dirusak oleh iblis. Sehingga keluarganya amburadul. Diuji sedikit saja retak keluarganya. Makanya ojo bodoh. Kuncinya tidak bodoh adalah ngaji. Ngaji sampai kapan? Sampai mati. Ojo sampai rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara walakinin naimu tetapine utawi wong kang turu iku alimun wong kang alim. Orang yang tidur itu bukan orang sembarangan. Orang yang tidur itu ternyata orang hebat. Maka saya takut. Saya siapa? Ngaku sendiri. Karena yang tidur adalah orang alim, iza ahwaitu ari kalane nggodha sapa ingsun al musolliya ing wong kang salat. Tatkala aku menggoda orang yang salat, wa afsattu lan ngrusakaken sapa ingsun, wa afsattu lan ngrusakaken sapa ingsun salatahu ing salate musolli. Jadi jikalau aku menggoda orang yang sholat dan saya merusakkan sholatnya, lah wong sing hebat itu ngelilir. Kan di sini sholat, di sampingnya ada orang yang tidur. Tatkala yang sholat ini saya goda, sholatnya saya rusakkan, saya takut kalau yang tidur itu terjaga. Kalau sampai terjaga, waduh, cilaka saya nanti. Enggak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Yang terjaga ngalim tadi itu bisa membenahi, memperbaiki sholatnya orang bodoh ini. Makanya saya lebih baik nyingkir saja, tidak saya goda. Tidak saya goda, dengan sendirinya rusak sholatnya. Karena sholatnya orang bodoh. Coba siapa yang bisa meraktekkan sholatnya orang bodoh, coba. Coba. Bisa apa enggak? Allahu Akbar. Malah kadang-kadang datangnya terlambat. Jadi seperti itu. Sholatnya itu jelek sekali. Tidak usah dirusak oleh iblis, sudah rusak dengan sendirinya. Makanya iblis takut kalau yang di sampingnya tidur itu terbangun, nanti bisa menasehati sehingga sholatnya jadi bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Akhafu mongko wedi sapa ingsun, wedi min yakzatihi saking tangine Naim. Saya takut kalau si Naim terbangun. Lek wis tangi terbangun, wa islahihi
lan oleh bagusaken naim. Naim niku sing wong turu wau ing musoli ngajalan kelawan agi-agi. Agi-agi itu segera. Saya takut kalau orang yang tidur ini terbangun sehingga ia segera membetulkan sholatnya orang yang sholat. Ini cerita. Ternyata orang alim itu ditakuti iblis walaupun dalam keadaan tidur. Apalagi sing alim kok sholat. Apalagi sing alim itu ngaji. Apalagi si alim itu sedang beribadah. Wow, setan merasakan panasnya. Panas. Banyak cerita di dalam kitab. Kapan-kapan di dalam rumah itu ada orang alim yang membaca Al-Quran, membaca kalimah thayyibah, maka damailah keluarga yang ada di dalam rumah itu, karena setan iblis tidak akan betah, tidak akan tahan berada di dalam rumahnya yang di dalamnya itu dibacakan kalimah thayyibah oleh orang yang tahu. Tapi kalau kita ini orang yang bodoh, pernah yang namanya kelindian napa mboten? Nate napa mboten? Napa kelindian iki? Kelindian itu tidur, ada yang apa namanya itu? Ada yang menggoda. Mau bergerak susah. Kamu sudah membaca ayat kursi, ternyata setannya enggak pergi-pergi. Ini tandanya kita masih bodoh. Atau kalau nanti dipraktekkan, kita berjalan di tempat yang banyak hantunya. Kebetulan ada penampakan di situ. Kamu bacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Penampakannya semakin besar. Ini tandanya apa yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran tadi itu tidak ada nilainya. Buktinya penampakannya semakin menyerikan, semakin menakutkan. Kalau kita orang alim, tidur saja ditakuti. Hantu, genderuwo, nini pelet dan lain sebagainya. Kita tidur nggak akan mendekat dia. Nah, mudah-mudahan kita jadi orang alim, nggih. Orang yang ditangkuti oleh setan, bukan orang yang takut dengan setan. Sangat beda niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala muta'allimun kaslanu ay ghairu mujtahidin fi talabil ilmi afdalu indallahi min sab'i mi'ati abidin mujtahidin. Ini hadis rawahu Al-Barmawi. Iki dalile para santri sing ora patek tenanan lek ngaji. Nah niki dalile niki. Jadi ternyata anak yang nakal ngajinya enggak patek mempeng, enggak patek rajin, ki enek dalile tibake. Dalilnya ini dalilnya. Makanya iki lek nek wangsul digawa. Kuwi nek kon ngaji ora patek mempeng, kirimane entek akeh. Dalile iki omongno ngene mamake sampean. Dalilnya berbunyi waqat ruwiya lan teman-teman den riwayataken anin nabi sangka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu setune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Muta'allimun utawi wong kang bibinau
utawi wong kang belajar kaslanu kang malesan. Nah, kayak siapa? Nah, seperti siapa? Nah, ini gue muni-muni ini gue persis nih. Jadi orang belajar yang malesan, tapi masih belajar. Ai ghairu mujtahidin, tegese ora nemen-nemeni, tidak bersungguh-sungguh, masih berangkat ngaji tapi niki mboten kok ndelik. Lah sing bengok-bengok ndelik. Wong ngaji oleh ilmu mboten dipilih, malah nyungsep neng selokan digigiti nyamuk. Bau tikus celurut pisan. Ghairu mujtahidin, ora nemen-nemeni fi talabil ilmi ing dalem oleh luru ilmu. Iku afdolu, luweh utama. Seorang santri yang malas, maksudnya tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, itu lebih utama. Penak dong nggih? Penak. Menurut siapa lebih utama? Indallahi, mungguwe Gusti Allah. Dibanding min sabai mi'ati abidin, tinimbang saking 700 wong kang ahli ibadah. Mujtahidin kang nemen-nemeni, dibanding 700 orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Luar biasa nyantri niku, nggih. Wis penting mondho'o karo ngaji wae. Ora gelem sinau, Anda lebih utama daripada 700 orang yang ibadah dengan bersungguh-sungguh. Napa melih kok sampean gelem ngaji ditambah bersungguh-sungguh. Wong sak juta sik kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Barmawi, Imam Al-Barmawi. Wa qala lan ngendika sapa Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad, mangka natabuhu mujtahidin. Oh, endi to? Mangka natabuhul baladata fa alaihi bil ibadati. Barang siapa yang berkarakter bodoh, maka baginya bakate ibadah. Jadi wong bodoh kon istighosah, kon tahlil, kon napa melih yasinan, kon nyuwuk. Nah, iki wong bodoh iki. Jadi kalau orang itu karakternya karakter baladah, bodoh, fa'alaihi bil ibadati. Wis apike kon rajin ibadah ngoten mawon. Kon wiritan sing suwi. Terus kon tahlilan sing lama, kon salat sing suwi beberapa rakaat. Lah wis mathuk wis. Nah, seperti itu. Sayang wis bodoh kon salat males, aduh gak ono regane iku. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa iku kana ana apa tabahu wateke man karakternya ana iku al baladata bodoh, fa alaihi mongko netepono sapa man bil ibadati kelawan
ibadah, istiqomahlah untuk beribadah. Nah, sementara waman utawi sapa iku kana ana iku lahu keduwe man apa fahmun pemahaman waqadun kang cemerlang, dan barang siapa yang memiliki pemahaman yang cerdas, fal ilmu lahu mungqadun, fal ilmu mongko tawi ilmu lahu kaduwe man iku mungqadun den joaken. Maka orang yang cerdas tadi itu lebih baik didorong untuk banyak menuntut ilmu. Muga-muga loro-lorone cerdas nggih ahli ibadah. Wayahe sekolah budal, wayahe ngaji budal, terus tenanan wayahe tahajud nggih budal nggih tenanan. Sing cilaka sing pundi? Wayahe sekolah ra budal bodoh, wayahe tahajud ya ora budal. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyukru lillahi ta'ala. Fasyukru mongko tawi syukur iku lillahi keduwe Allah taala. Haitsu waffaqona ing dalem sekirane paring pitulung sapa Allah ing kita. Ing dalem sekirane paring pitulung sapa Allah ing kita. Wa aanana tegese paring pitulung sapa Allah ing kita. Kita musonep paring pitulung ala hadzal jam'i ing atase ikilah ngumpulaken kitab. Maka bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah telah memberi pertolongan kepada kami atas mengumpulkan kitab ini. Padahal ma'a taksirina sartone pepeko kita, beserta cerobohnya saya, wasu ifahmina lan olone pemahaman kita, dan buruknya pemahaman kami. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono fasyukru lillahi ta'ala naskuru syukur sapa kita li jami'i masyayihina maring sekabehane pira-pira guru kita wa asatidina tegese pira-pira guru kita. Demikian pula kami bersyukur kepada seluruh para guru-guru kami. Makanya guru sinten mawon sing pernah mengajari satu huruf kepada kita itu adalah guru kita. Kita harus berterima kasih dengan mereka. Caranya kita kirimi Al-Fatihah, didoakan. Mata'ana Allahu Ta'ala, mata'ana mugi-mugi ndawaaken ing kita sapa Allah Ta'ala bihayatihim kelawan sugenge masayih. Sugenge napa? Sugenge apa? Sugeng mboten ngertos lho. Sugeng niku urip. Niki donga diamini. Semoga Allah memanjangkan umurnya guru-guru kita. Musone berdoa panjang umur fi khairin ing dalem kebagusan, amin. Wa afiatin lan kewarasan.
niki ndongakne musonep ndongakne semoga guru-guru kami semuanya mereka hidup dalam kebaikan dan kewarasan. Sehingga kalau mereka guru-gurunya bisa hidup panjang dalam kebaikan, wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim. Wa nafa'ana muga-muga manfaati ing kita sapa masayih bihim. Oh ngeten. Wa nafa'ana lan muga-muga awe manfaat sapa long kita bihim kelawan masayih wa bi ulumihim lan kelawan pira-pira ilmune masayih. Jadi semoga Allah lantaran mereka memberikan ilmu-ilmu mereka kepada kami. Amin. Makanya gurune ditungakne, nggih. Ditungakne, guru-gurune nggih ditungakne. Jadi gurunya didoakan, gurunya guru juga didoakan. Atasnya lagi gurunya guru juga didoakan. Supaya nanti nyambung tatkala kita di akhirat nanti menjadi kelompok mereka. Karena di dunia nyambung, nanti di akhirat juga akan nyambung. Karena di dunia bersama dengan didoakan, nanti di akhirat juga akan bersama. Ono santri kok ora tau ndongakne gurune, nanti di akhirat belum tentu bisa kumpul dengan gurunya. Karena apa? Di dunia saja sudah terputus, apalagi di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Haitsu allamuna ing dalem sekirane mulang sapa masayih ing kita wa rabbauna lan didik sapa masayih ing kita wa tanu lan padha nemen-nemeni sapa masayih wa tanu lan padha nemen-nemeni sapa masayih bina kelawan kita. Masayih itu para guru. Jadi mereka mengajari, mereka mendidik, mereka bersungguh-sungguh mengajari kita kama fa'alu li auladihim, sebagaimana mereka berbuat kepada anak-anak mereka. Jadi guru itu kadang-kadang malah melebihi oleh ngopeni didik dateng para santri dibanding oleh ngopeni anak-anake. Kama fa'alu kaya oleh padha agawe sapa masayih li aulati maring pira-pira putrane masayih wa narjulan ngarep-ngarep sapa kita minallahi sangka Allah Ta'ala ayakuna ing yen to ana apa kitab ana iku khalison kang murni sing ikhlas liwajhil karimi liwajhi maring zati Allah al karimi kang mulya wasababan lan sebab lil fauzi maring kabejan binaimi kelawan kenikmatan al abadi kang langgeng al mukimi kang mukim kang manggon. Musonep berdoa semoga kitab ini ikhlas diterima di sisi Allah yang mulia, dan kitab ini menjadi sebab memperoleh keberuntungan dengan kenikmatan yang abadi, yang jumeneng. Fa innahu mongko setune Allah
alama ing atase perkara yasa'u kang ngersakaken sapa Allah iku qadirun kuwasa. Maka sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu berkuasa. Wabil ijabati lan kelawan nembadani donga iku jadirun layak, iku jadirun patut. Jadi Gusti Allah itu sangat layak mengabulkan doa. Amin ya robbal alamin. Al hikayatul ula fi afdoliyati ahlil ilmi wa husni khotimatihi wa hukiya anna ba'dun nasi ihtalafa fi syarafil alimi al-fasiki wa syarafil jahili al-abidi. Diceritakan sesungguhnya sebagian manusia, sebagian ulama itu berbeda pendapat tentang mana yang lebih mulia, orang alim tapi berbuat dosa atau orang bodoh yang ahli ibadah. Nah, para ulama masih berselisih pendapat di antara keduanya itu mana yang lebih utama. Kalau kamu disuruh milih, kira-kira milih mana? Jadi orang alim tapi suka maksiat. Alim kitabnya itu ngelontok, tafsir hadis, nahwu sorof, kitab kuning, semuanya dikuasai, hukum-hukum fikih dikuasai, tapi masih nyabung ayam. Kemudian ora iso maca kitab, bahkan maca Quran mawon kangelan, tapi nek terawih ning ngarep dhewe. Kalau malam selalu bangun sholat tahajud, sesudah tahajud belum cukup masih membaca kalimah thayyibah, wirid-wirid panjang sekali. Dua orang ini mana yang lebih mulia? Yang lebih utama yang mana? Ayo, yang mana? Disinilah para ulama masih berselisih pendapat. Kalau yang alim ini baik, jelas lebih utama. Tapi sayang yang alim itu rajin maksiat. Kalau kamu suruh milih, milih yang mana? Milih bodoh. Goblok itu. Kalau saya yang ditanya, milih yang alim sing mboten maksiat. Milih yang goblok, layak dihapusi terus keriting itu. Dilanjutakan benjing, kalau sempat benjing dereng balik, nek pun balik itu sudah mulai di online kan, silakan ngaji di rumah dimaknani dengan baik. Amin ya. Mugi-mugi pertemuan ini betul barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.